Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ananda Miza Marhelio, NIM 2100702, mengerjakan evaluasi tugas masa depan dalam mata kuliah desain pemrograman berorientasi objek. Untuk keberkahannya, maka saya tidak melakukan kecurangan seperti yang telah dispesifikasikan. Amin. Baik, di sini adalah program keep standing yang telah saya buat. Di sini merupakan hasil compile-nya. Dan berikut merupakan program yang sudah saya buat. Di sini saya melanjutkan dari player yang sudah ada. Dan jika saya melanjutkan dari player yang baru, misal seperti ini, maka skor akan dimulai dari 0. Baik, saya akan menjelaskan codingan yang telah saya buat. Di sini saya menggunakan MVVM, di mana view itu bisa memanggil view model dan view model bisa memanggil model, tetapi view tidak bisa memanggil model tanpa melalui view model. Lalu di sini ada mainnya, di mana mainnya ini akan membuat menu itu di set visible true yang akan menampilkan menu, dan di sini adalah konstruktor utama untuk menu, di mana konstruktor ini akan menginisialisasi username dengan string kosong, lalu memainkan sound effect atau background musiknya, lalu menampilkan tabel yang isi datanya itu diambil dari database yang menggunakan kelas berikut, yaitu show table score yang konstruktor ini, lalu mengambil menggunakan query berikut. Lalu dari situ kita bisa melakukan beberapa hal, yaitu adalah keluar dari gamenya, yaitu dengan memencet tombol quit, lalu bermain gamenya dengan menekan tombol play. Di sini ada syaratnya, jika username-nya itu kosong dan username field-nya itu tidak kosong, maka username yang ada di inisialisasi menu ini akan diisi dengan username yang sudah diisi oleh player. Dan jika username itu kosong atau username field-nya itu kosong dan ya, maka akan menunjukkan dialog bahwa field username itu tidak bisa kosong. Lalu jika selainnya, maka akan memainkan game dengan menutup audio pada menu dan memainkan gamenya. Dan di sini pengambilan username itu bisa melalui field atau bisa dari menekan data player yang sudah ada pada tabel yang diambil dari prosedur ini. Lalu selanjutnya kita masuk ke game. Di game ini ada dua konstruktor, tapi yang digunakan yang utama adalah yang ini, dimana di konstruktor utama ini memiliki parameter username, dimana username ini akan digunakan untuk mencari apakah username itu ada pada DB atau tidak, menggunakan metode ini, get username DB. Nah, jika playernya ada, maka player itu akan di set skor dan sendingnya berdasarkan skor yang ada pada database. Jika tidak ada, maka akan memainkan player baru. Lalu game akan di start. Di game start ini kita akan menginisialisasi displaynya menggunakan display .java, lalu menunjukkan displaynya yang diatur width dan height-nya sebanyak 900 kali 1000 berdasarkan dengan background image yang sudah saya gunakan. Lalu di sini ada banyak inisialisasi variabel yang akan digunakan untuk kepentingan game ini. Lalu di sini ada mengatur obstacle yang diatur secara random, namun dibatasi dari range 200 sampai 750. Dan dari hasil randomnya itu, width-nya itu akan dipakai untuk membuat suatu obstacle. Lalu di sini ada inisialisasi controller, dan di sini jika running-nya itu adalah true, akan menginisialisasi objek yang akan muncul di awal permainan, yaitu player, obstacle yang sudah di set hardcode. Lalu obstacle-nya itu ditambah kepada suatu release obstacle, yang release obstacle-nya itu akan dimasukkan ke handle collision untuk masalah collision, sehingga player itu bisa berdiri di atas obstacle yang ada. Lalu selanjutnya game ini berjalan dengan menggunakan run, di mana run ini ada perulangan while selama running-nya itu adalah true. Selama while-nya adalah delta lebih dari 0 akan memanggil loop, dan jika status running-nya adalah true, maka akan memanggil render. Di mana loop ini akan menggenerate banyak obstacle dan juga akan mengambil data player. Jika status runningnya itu adalah true, maka counter akan terus berjalan, dan jika counternya itu adalah 20 atau 45, maka akan menampilkan obstacle atau mengenerate obstacle baru berdasarkan obstacle with random ini. Dan obstacle yang muncul itu akan di add kepada handler dan juga akan di add kepada release obstacle. Jika counternya lebih dari 60, maka counter akan diset ulang menjadi 0. Dan ini ada perulangan untuk mengupdate posisi dari player dan juga obstacle-nya itu sendiri. Bisa dilihat di sini, posisi player itu akan diupdate berdasarkan pergerakan user, dan obstacle itu akan diupdate juga pergerakannya dari bawah ke atas menggunakan metode update ini. Lalu jika obstacle-nya itu kurang dari atau sama dengan -100 atau melebihi window bagian atas, maka obstacle itu akan di-remove dari handler dan juga di-remove dari release obstacle. Sehingga yang akan dimasukkan ke dalam release obstacle itu adalah
obstacle yang hanya muncul di window itu saja. Nah, sehingga obstacle itu atau objek-objek itu tidak menumpuk yang akan memberatkan perangkat. Dari situ, jika playernya itu melebihi batas atas atau batas bawah, game itu akan berhenti, di close, lalu menampilkan kembali ke menu awal. Lalu di sini adalah handle collision-nya. Handle collision-nya ini memiliki dua parameter, yaitu player dan juga release obstacle. Dimana nanti player itu akan didapatkan rectangle-nya untuk kepentingan collision. Dimana get ball-nya ini berada di game object. Game object itu adalah suatu parent dari obstacle dan juga player. Jadi obstacle player itu child-nya game object. Jadi nanti player dan game object itu akan mendapatkan koordinatnya serta dimensinya. Sehingga saat didapatkan rectangle-nya atau dimensinya itu akan diatur persinggungannya menggunakan perulangan sebanyak obstacle ini. Jika player dan juga obstacle itu bersinggungan, maka akan memeriksa gitu apakah player itu ada bagian atas obstacle. Jika iya, maka player akan berdiri di atas obstacle-nya. Dan jika obstacle-nya itu statusnya itu adalah false, jadi di obstacle itu ada status, dimana jika false itu berarti obstacle itu belum pernah dipijak oleh player. Jika belum pernah dipijak, maka skor itu bisa diambil oleh player. Dan jika bagian atas player itu berada di bagian bawah obstacle, maka player itu akan terbentur dan tidak akan mendapatkan skor sama sekali. Lalu itu adalah handle collision-nya. Lalu selanjutnya adalah render, di mana render itu akan merender tampilan dari objek-objek yang sudah ditampilkan di window. Dimana di sini kita menampilkan background-nya. Lalu selanjutnya di sini saya menampilkan skor-skornya, dimana di sini adalah skor untuk skor dan ini ada skor untuk standing. Ini di belakang skor juga ada set untuk wooden plank sehingga ada tampilannya di belakang skor itu. Lalu skor juga diberi outline sehingga akan terlihat jelas. Itu adalah render untuk bagian game. Selanjutnya itu ada render bagian player. Di mana render bagian player ini yang memberi tekstur kepada playernya itu sendiri. Lalu di sini ada set score juga dan set standing untuk memberikan skor kepada player. Dan juga di sini juga di obstacle juga sama, ada obstacle score untuk memberikan skor yang bisa diambil oleh player. Di sini player juga bisa melakukan jam, di mana jam ini dilakukan hanya bisa sekali. Jadi saat player sudah melakukan jam, dia tidak bisa jam lagi untuk menghindari player melakukan spam jumping. Lalu selanjutnya saat proses loop dilakukan, player tidak akan bisa melebihi batas horizontal kanan dan kiri. Lalu di sini bagian controllernya, jika menekan maka akan pindah, misalnya menekan atas maka akan loncat, menekan kiri kanan akan berpindah ke kiri dan kanan, dan jika melepas tombolnya maka akan berhenti. Dan juga jika melepas tombol up maka dia akan turun, dan jika menekan tombol space maka game akan berhenti dan player akan di save skornya lalu kembali ke bagian menu. Saya lupa untuk bagian obstacle-nya. Di render ini dia terbagi menjadi dua bagian, yaitu ada pipanya dan ada ujungnya. Saya pisah untuk bagian teksturnya itu kenapa? Agar tidak terjadi stretch apabila width dari suatu pipa itu melebihi width dari gambar yang ada. Nah, selanjutnya ada bonus ya. Bonusnya itu adalah sound, di mana sound ini akan memainkan background musik yang sudah dipilih melalui pad yang sudah disediakan. Di sini saya menekan pad ini dan dari situ saya bisa memainkan lagu yang sudah di-set seperti berikut. Ada 3 suara yang saya gunakan, yaitu background musik untuk menu dan juga game, dan juga ada suara ketika player itu melompat. Berikut merupakan hasilnya. Baik, sekian dari presentasi yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.